Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng ngarsanipun sedaya para pamirsa ingkang kinurmatan, ingkang sepindah monggo kita sesarengan muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maos hamdalah kesarangan kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sholawat salam monggo sesarengan kita kunjuk aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika nabi akhir zaman ingkang kita dereki nembang dados lampahipun sehingga kita insyaallah mugi-mugi saged bejo donya dumugi akhirat kita. Saged pikantuk ridhanipun Allah donya dumugi akhirat kita, saged pikantuk bahagia dunia lan lebet swarga wonten akhirat sak mangkenipun. Kita mensyukur dhateng Gusti Allah kanthi shalawat dhateng Kanjeng Nabi sarana kita dherekaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pamirsa ingkang kinurmatan, wonten alam dunia menika tiang lampahi urip niku kathah lampahipun. Di dunia ini orang menjalani kehidupan dengan berbagai macam cara, berbagai macam hal, berbagai macam kegiatan. Dengan berbagai macam sifat, berbagai macam karakter, berbagai macam laku lahir batin yang berbeda-beda sesuai dengan satu, pemahamannya akan hidup, dua, keinginannya dalam pencapaian hidup, dan tiga, ilmu agama yang menyertainya dalam kehidupan. Sehingga wonten kemawon cara napa pembahasanipun wonten kemawon tiang-tiang nika ingkang ten donya niku nglampahi perkawis. Di dunia itu banyak melakukan suatu perbuatan yang sangat merugikan kelak di akhirat. Sampai-sampai Allah yang Maha berfirman, Maha Kalim, berfirman pada hamba-hambanya bahkan segala sesuatu dengan kunnya Gusti Allah. Ana nek sekabehane minangka tandha saking kun fayakune Gusti Allah. Segala sesuatu berasal dari firman-Nya Gusti Allah. Niku ana golongan sing Allah ora kersa ngejak pangandikan. Jadi nek cara basane kita jenengan nang Allah dicuekin, naudzubillah. Pada saat kita butuh karo perlindungannya Gusti Allah, pada saat kita butuh akan kasih sayang Allah kelak di akhirat, Allah kok malah menghindar dari kita. Allah kok malah mencuekin kita. Allah kok malah tidak menggubris akan keberadaan kita. Sehingga kita akan nelongso. Butuh Allah, Allah tidak mau menggapai. Kita butuh pertolongan Allah, Allah tidak mau menolong. Bahkan untuk sekedar bicara aja Allah tidak mau. Enten tiga golongan menika. Niku sangat merugikan. Muga-muga kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Napa to niku? Terus kula waos niki pendet saking hadis saking kitab Tanbihul Ghafilin bab kiber utawi bab kesombongan. Monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah taala kang maulu sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. An Rasulillah saking utusanipun Allah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Rasul wa sallam lan muga paring tambah keselamatan sapa Allah. Annahu sak temene Kanjeng Rasul iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul. Rupane dawuh salah satun utawi telung golongan. La yukallimu kang ora nggunemi hum ing telung golongan sapa Allah yaumul qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Wala yanduru lan ora kersa mirsani sapa Allah ilaihim marang telung golongan. Walahum lan iku keduwe telung golongan azabun utawi pasiksan alimun kang perih utawi pedih. Awaluhum utawi golongan sepisan iku saikhun wong tuwa zanun kang seneng kang zina. Wa malikun lan kaping loro raja kadzabun kang akeh gorohe. Wa ailun lan wong kang miskin mustakbirun kang sombong. Niki telung golongan iki sing bener-bener bareng wong sing Allah mencuekin mereka. Ora dijak omong-omongan oleh Gusti Allah. Niku ail niku maknane al fakir. Dadi ora sekedar miskin tapi fakir.
Nek cara ilmu zakat, fakir niku nek ana wong, ada orang mempunyai kebutuhan 1.000, dia cuma mampu mencukupi 3.000. Jadi masih ada 2/3 yang tidak mampu dia cukupi atau bahkan tidak mampu mencukupi sama sekali. Niku jenenge fakir. Nek miskin itu dia tuh mampu mencukupi 2/3 kebutuhan dan punya pekerjaan. Tapi yang sepertiga kebutuhan dia tidak mampu mencukupi. Itu disebut dengan miskin cara ilmu zakat. Nek niki fakir ini kan berarti wong banget paling isor dhewe. Iso tidak mampu mencukupi sama sekali atau maksimal hanya mampu mencukupi sepertiga kebutuhan hidupnya. Ini yang 2/3 dia kerepotan. Ini jenenge fakir. Mari kita bahas satu persatu. Sing Allah ra kersa berbicara dengan mereka, padahal pembicaraan dari Allah itu adalah hal kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa itu pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kelak di akhirat mereka adalah orang yang sangat celaka. Sapa niku? Siji, wong tuwa sing zina. Niku. Lan wong tuwa zina pripun? Wong tuwa zina, nek enom zina piye? Ya nek enom sih ten iki cara bahasa hadise mending, tapi ngeten lho Bapak Ibu. Wong zina itu berarti kan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau melakukan hubungan seksual tidak dengan istrinya sendiri yang sah. Wong zina niku nek cara ngelmune akhlak niku segala perbuatan terutama fahisyah atau perbuatan hina dalam perbuatan seksual zina ngeten iki sing paling abotnya adalah yang pertama kali nglakoni. Pisanan nglakoni zina itu abot. Tapi sekali pernah nglakoni, yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu akan dirasakan lebih mudah dilakoni. Bahkan menurut pengakuan beberapa orang sing nate konsultasi, niku mengatakan dia itu bisa merasakan sensor-sensor tertentu sing merasakan kadang wong kayak kepengin niku bisa merasakan mereka tertentu niku. Itu aku mungkin bisikan-bisikan iblis yang ada dalam hati mereka untuk bisa merekam sesama iblis di hati orang lain mungkin. Dan niku nek cara bahasane surat Anas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu ada bisikan-bisikan hati, reaksi-reaksi hati, bisa tahu oh niki wong apik, oh iki wong kepinginan, oh iki wong niku kadang sensor-sensor itu muncul. Niku bahasane tasawuf niku adalah iblis atau setan sing membisikkan dalam hati manusia, manusia gelem nglakoni perbuatan zina seperti niku. Ingat yang paling abot yang pertama kali. Begitu pertama kali ngakoni, kedua, ketiga akan lebih mudah dilakoni. Kenapa? Benteng yang pertama adalah yang paling ampuh. Makanya jangan sekali-kali ngelampai perbuatan zina seperti ini. Nah, itu setalut zina kan kata Pak. Enten zina mata, zina telinga, zina mulut. Sing zina seperti ini adalah zina yang zina tenanan. Dengan iltiqaul hasafatain berbahasa pakai iltiqaul itu ketemunya dua kelamin, kelamin perempuan dan laki-laki. Niku iltiqaul khitanain. Niku zina sing sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zina mata, zina telinga terbatas kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Niku dan tidak sampai menjadi hukum rajam cara fikih. Yang dirajam cara fikih itu adalah orang yang telah melakukan iltiqaul khitanain atau ketemune alat khitan loro. Niku cara hukum fikih. Wis wong tuwa kudune wis mulai mateng ngilmune, sudah mulai matang amalnya, sudah mempersiapkan diri untuk berpindah ke alam kelanggengan, kok sih gelem ngumbar syahwat hawa nafsu nglakoni perbuatan zina. Itu kan asor luar biasa. Mungkin kita sedaya keparingan ucul saking perbuatan menika. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ngeten pramila mekaten orang-orang sing kaya ngeten iki kaya telah lingsir saka kemanusiaan. Nek kutune saya temungkul, saya temu malah saya ora karuan. Niku salah satu perbuatan yang paling menghancurkan dalam agama Islam itu adalah perbuatan zina. Karena apa? Dalam Islam itu salah satu hal yang paling dijaga adalah nasab dan keturunan. Kalau nasab keturunan terbuat dari perbuatan zina, maka akan menghancurkan hukum-hukum yang lain. Napa? Hukum waris, hukum nasab keturunan niku wau, dan hukum-hukum kekeluargaan yang lain. Makanya entah muda, entah tua, kita nyuwun dhateng Gusti Allah ampun nanti terjebak dalam perbuatan seperti niki. Napa melih kula matur niku sing sepuh-sepuh niku
wong sepuh sing gelem zina calon cilaka mungguhe akhirat besok. Niki ya wong zina kan kadang ora konangan. Nanti nek konangan kok sing lakoni niku. Nek kan Allah tahu, Allah pirsa. Malaikat Raqib ngatit tahu, nyatet malaikat Raqib ngatit niku. Terus nek sorotan kitab lain tuh ngendikake nek kokan zina niku suwe-suwe dadi cuaca musim niku tidak bisa menentu. Kadang kemarau panjang dan banyak penyakit yang turun. Banyak pagebluk sing terjadi karena napa perbuatan zina. Niku. Oke, terus satu niku nggih yang kelak besok tidak tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat adalah syekhun zanun, wong tua sing gelem zina. Niku ya karena mereka telah kehilangan sisi kemanusiaannya, sisi kebaikannya. Mergo napa wis gelem nglakoni perbuatan yang paling asor. Niku. Yang kedua, sapa golongan apa yang tidak diajak bicara oleh Allah kelak? Niku wa malikun kadzabun, raja atau penguasa yang banyak berbohong. Kalau matur banyak berbohong, kadzabun banyak berbohong. Nek bohong kan menungso niku ya pripun nggih. Wong kadang bohong niku ya semua manusia pasti sok tahu nate nglakoni. Bahkan kula jenengan mungkin sithik akeh ya ngapusi ya tahu. Ya alhamdulillah bukan raja, bukan penguasa. Ya penguasa mungkin ya penguasa rumah tangga ya iya penguasa rumah tangga, penguasa apapun. Tapi titik beratnya adalah orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keadaan. Kok banyak berbohong? Niku adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Banyak mencari keuntungan pribadi. Niku kelak akan dicueki oleh Gusti Allah. Berarti para penguasa-penguasa dari presiden sampai RT, RW, sampai kepala keluarga, presiden, gubernur, menteri, kepala-kepala kantor, kepala-kepala seksi, bahkan perangkat desa, bahkan RT, RW, kepala rumah tangga, niku kepala-kepala lembaga apapun, lembaga swasta, profit, non-profit, kalau berbohong dan mereka punya kekuasaan untuk bisa mensejahterakan atau tidak mensejahterakan orang lain, terus berbohong, alamat niku dia kelak akan merugi di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika menungso niku butuh akan perlindungan Allah, dia tidak akan dilindungi. Apalagi dilindungi mau dijak bicara mun boten. Dicuwak oleh Gusti Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ngeten keranten rahasianipun Allah memberikan kemampuan pada orang-orang seperti ini untuk bisa mengendalikan keadaan. Kemampuan orang-orang yang penguasa niki, raja atau penguasa niki untuk bisa mensejahterakan orang lain, mengajak orang lain untuk semakin dekat kepada Allah, mengajak orang lain untuk semakin hidup bahagia di dunia dan akan menggapai kebahagiaan kelak di akhirat. Kok malah banyak bohong. Bohong untuk mencari keuntungan pribadi. Nikulah sehingga Allah duka marah dengan orang seperti ini. Korbannya kata, nek bohong dan dia hanya mampu menguasai tidak banyak orang, ya korbannya sedikit orang itu. Nek kebohongan dia itu mampu membawa pengorbanan banyak orang, membawa kesengsaraan banyak orang. Tiap orang yang terkena imbas kesengsaraan akan kebohongannya itu, setiap malam selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kualat wong niki. Jadi kata penguasa kualat dengan siapa? Kualat oleh orang yang dikuasainya. Karena doanya orang teraniaya tidak akan pernah tertolak. Mesti akan dijabai. Najan orang langsung sakal, tapi tertunda ijabai. Berbahaya. Niku makanya berhati-hatilah wahai kita panjenengan sing duweni panguwasa kekuasaan agar tidak menyengsarakan orang lain. Karena semakin tinggi kekuasaan yang kita miliki, kebohongan kita akan menyengsarakan semakin banyak orang. Dan orang-orang banyak itu adalah semua hamba-hamba Allah, diurus oleh Allah. Semua bertanggung jawab kepada Allah dan Allah bertanggung jawab kepada kita dan mereka semua. Sekali mereka sengsara memohon pada Allah karena kebohongan, karena kedoliman kita, ya ngalamat beripun, ngalamat Allah murka pada kita. Karena dialah Allah yang menguasai alam semesta. Hati-hati dengan kebohongan. Niku ya, mergo kebohongan kita banyak yang menderita. Mergo kebohongan kita banyak orang yang sengsara. Mergo kebohongan kita banyak orang yang menangis. Mergo kebohongan kita banyak orang yang terlunta-lunta, yang haknya tersia-siakan.
Ya mereka ya ampun bengi sore nangis karo Gusti Allah. Umpama ora ngerti kalau kita bohongi, mereka juga akan merasakan kesengsaraan. Allah yang memiliki mereka tahu sengsara mereka. Allah yang menciptakan mereka, mengurus mereka tahu kenapa mereka sengsara. Sasarannya siapa? Sasarannya kita. Makanya monggo semakin banyak kita rendah hati, semakin banyak kita berusaha untuk memperbaiki diri, hilangkan kedoliman dari orang-orang yang dalam penguasaan kita. Semoga Allah memberikan jalan dan petunjuk pada kita semua. Amin Allahumma amin. Itulah asore golongan yang kedua ini. Kemudian golongan yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Ono wong miskin, wong fakir kok sombong. Berarti nek cara wong umum le ngandake nek wong sugih sombong sih mending. Ya walaupun ndak boleh wong sugih sombong itu adalah bentuk apa jenenge? Bentuk ketidakbaikan. Tapi ono wong miskin kok sombong, itu hal yang asor, yang ina. Mbok iya ngrumangsani Allah memberikan anugerah cobaan berupa kemiskinan bagi mereka untuk menghilangkan ego. Sehingga setiap orang itu tujuannya itu bisa tahu wong sugih karo wong melarat tidak ada jalan tujuan lain kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sugih ya kelak sowan Gusti Allah, wong melarat kelak sowan Gusti Allah. Nek ana wong kaya ngeten iki, ana wong ra duwe, ya tetep sowan Gusti Allah. Makanya ketidakpunyaan mereka harusnya bisa nggadekke kaca benggala untuk diri sendiri. Nggadekke mereka tahu diri. Bukan mereka terus merasa minder, merasa kalah dengan yang lain, bukan. Itu adalah bentuk rendah diri, bukan rendah hati. Nek rendah diri, minder itu diwodo atau dicela oleh agama. Tapi bentuk rendah hati itulah yang dikembangkan oleh agama. Rendah hati itu adalah ngrumangsane diri, ngakoni kabeh paringane Gusti Allah. Sugih melarat paringane Gusti Allah. Nek diparingi ora duwe ndilalah, oleh kersane Gusti Allah diparingi dadi wong sing ora pati duwe atau ora duwe, maka yang lumoi ngrumangsani lan semakin dedipe karo Gusti Allah. Semakin banyak kebutuhan atau keinginan yang tidak terpenuhi karena ketidakmampuan kita memenuhi kebutuhan keinginan itu, maka ndadekake dhewe semakin ngrumangsani nek ade itu lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan kita sangat butuh kalau Gusti Allah. Salah satu rahasia menangi wong melarat karo wong sugih ngeten. Nek wong sugih itu seakan-akan nek gumantung karo Gusti Allah niku luwih sethithik mergo napa? Rumasane kebutuhannya sudah tercukupi dengan harta duniawinya. Sehingga oleh nyuwun ya Allah, ya Allah, ya Allah niku ora pati akeh. Ya syukure sih akeh nek ya Allah kula nyuwun, ya Allah kula nyuwun niku ora pati akeh. Nek wong ra duwe arep tuku iki ra iso, mangan iki ra iso, butuh iki ra iso, bahkan mangan sedina pisan pindho wae mikir. Niku kan awan bengi sore butuh Gusti Allah tenanan. Ya Allah kula nyuwun, ya Allah, ya Allah, ya Allah kula nyuwun ampun sengsara, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah tenanan. Sehingga rintihan-rintihan mereka ke hadapan Allah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu niku. Dan kelak pun besok di akhirat nek wong sugih hitung-hitungane amal akeh, suwe hisabe. Nek wong larat hitungane amal sithik. Sehingga cepet mlebu swarga. Nek padha-padha ahli surga. Nggih ngeten nganti ana wong miskin atau wong fakir kok sombong. Niku ya berarti belum tahu jalan kehidupan yang harus ditempuh. Perlu banyak ngaji lagi. Makanya wong kaya ngeten iki adalah wong miskin sing sombong niki niku masuk wong sing dibenci oleh Allah. Mergo napa wis dituduhke dalan terbaik untuk selalu meminta pada Allah kok malah sombong, ora gelem nglumohi awake dhewe, ora gelem nyuwun karo Gusti Allah. Mergo napa? Wong sombong tidak akan banyak minta pada Tuhan, padahal minta pada Tuhan itu adalah doa dan doa itu adalah wajib. Nggih, ngeten Bapak Ibu pamirsa sedaya. Saking kula kathah kalapan mapunten ingkang intinipun ada 3 golongan sing kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu adalah orang tua yang berzina. Yang kedua adalah para penguasa yang banyak bohong. Ketiga adalah orang fakir, miskin yang sombong. Itu. Semoga kita semua terhindar dari hal seperti ini. Amin Allahumma.
Amin. Dari saya sekian, banyak kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.